tidak galang gerakan anarkis, pemberontakan bersenjata dan lain sebagainya. Silakan Pak Presiden. Ya, secara iman dengan implementasinya di Genoa Convention on the Law of Humanitarian itu sudah jelas. Iman ada di dalam situ. Boleh perang, tetapi harus pakai cara-cara damai yang adil dan beradab. Itu sudah diatur, itu satu di dalam. Jadi NRPP tidak larang perang, tapi harus pakai cara-cara damai. Dalam arti di dalam perang hanya senjata dengan senjata saja yang boleh berbunyi. Sedangkan yang tidak pakai senjata jangan dibunuh. Dan rumah sakit, gereja dan rumah-rumah ibadah dan lain-lainnya tidak boleh diganggu. Itu sudah menyangkut hukum Tuhan di dalam. Boleh perang tapi nilai-nilai kemanusiaan dijaga. Itu sudah satu. Kedua, itu diatur dalam piagam PBB. Kita ini berpikir mau ke PBB, mau jadi anggota PBB, tapi kita harus manut. Orang Jawa bilang harus tunduk kepada piagam PBB walaupun kita belum diakui. Itu ada pasalnya. Jadi itu kenapa saya tidak ambil tindakan seperti yang Pak Bishop tadi tanyakan dan tidak juga cepat ke luar negeri karena diatur oleh piagam PBB pasal 33 itu bab 4 ya, bab 4 pasal 33 itu bicara soal resettlement of dispute, sengketa antara dua bangsa. Itu harus diselesaikan oleh dua bangsa itu, dua negara itu dengan menawarkan sejumlah cara-cara damai yang saya bisa sebutkan. Saya ingat itu ada beberapa cara damai yang ditawarkan di situ, yaitu lewat negosiasi, dialog, terus rekonsiliasi, terus resettlement yudisial, terus yang terakhir sekali regional resettlement. Itu ditawarkan cara-cara itu, maka saya sebagai presiden yang taat hukum internasional, saya tidak bisa melanggar ini. Apalagi di syarat-syarat berdirinya sebuah negara yang diatur dalam Montevideo Convention on the right of duty of state. Maka itu A adalah mempunyai rakyat yang permanen, B mempunyai wilayah tertentu, C pemerintahan. Tiga ini kami sudah bentuk di Kongres seperti deklarasi tadi dibacakan. Tetapi yang ke D, butir D, yaitu menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa, dengan negara-negara lain. Itu yang membuat dua Konvensi Montevideo dengan piagam PBB tadi saya renungkan, maka itu cara-cara damai sudah ditawarkan. Tidak bisa kita pakai cara-cara terus. Kita harus punya kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Di sini, maka kalau kita mau membangun hubungan, kita tidak bisa dengan cara-cara perang. Cara-cara damai yang ditawarkan di pasal 33 ayat 1 itu yang harus kita pakai. Dan itu sudah Anda lakukan ya Pak Presiden, artinya menjalin hubungan dengan negara-negara lain, memohon dukungan negara-negara lain secara internasional untuk mendukung deklarasi kemerdekaan atau pemulihan kemerdekaan Papua Barat misalkan. Itu sudah dilakukan karena banyak orang mengatakan siapa yang mau mengakui negara dan seterusnya. Tapi saya lihat ada perjuangan-perjuangan, walaupun ada beberapa oknum yang tadinya di NFRPB kemudian menjalin hubungan internasional tapi berkhianat, berkiblat di organisasi-organisasi lain. Itu hak dia lah. Tapi yang saya tertarik mau bahas di sini dengan teman-teman semua adalah bahwa perjuangan ini, Pak,
patut menjadi teladan. Yang saya suka statementnya Pak Bram Goram selalu itu, Papua Barat, West Papua, itu masuk ke dalam bingkai NKRI berdasarkan hukum. Maka dia harus keluar dari bingkai NKRI nantinya dalam waktu Tuhan, dalam rancangan Tuhan, harus juga berdasarkan hukum. Itu keren, Pak. Ini filosofi NFRPB yang patut diacungkan jempol. Dan saya yakin tiba saatnya waktu Tuhan nanti, Pak, itu Papua Barat sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi dunia, termasuk Indonesia. Nah, makanya saya bilang pertahankan terus, Pak, prinsip ini, sehingga nanti kelak dalam waktu Tuhan Papua Barat menjadi negara yang menjadi teladan, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Itu kira-kira, Pak. Tapi sekarang ya memang di dalam aturan hukum internasional berdasarkan resolusi 2504, ya apa boleh buat, Papua Barat masih ada di dalam bingkai NKRI dan itu harus dihormati sebagai wilayah Indonesia. Bahkan orang-orang Papua juga masih tetap sebagai warga negara Indonesia. Dan ini butuh kebesaran hati daripada pejuang-pejuang Papua Barat di dalam NFRPB. Salut buat Pak Presiden dan kawan-kawan. Pak Presiden, mohon izin, saya perkenalkan ada beberapa teman yang sudah masuk juga. Pasti Bapak tahu beberapa orang ya. Pak Mesak Bane, saya sapa dulu. Shalom Pak Mesak. Pak Mesak Bane, supaya berkembang pembicaraan kita ini, saya mesti sapa dulu satu persatu. Shalom Pak Mesak. Shalom Bapak Uskup. Shalom Bapak, shalom. Agak dekat sedikit Pak, agak dekat supaya suaranya jangan terlalu kecil. Ya. Oke. Baik. Apa kabar Pak Mesak? Baru ketemu lagi nih. Ya, baik saja. Bapak sebagai apa di NFRPB Pak? Saya jabatan saya adalah Federal State Republic of West Papua Ambassador, Roving Ambassador. Bahasa Inggris begitu, tapi bahasa Indonesia adalah duta keliling. Duta keliling dari NFRPB ya? Duta keliling dari NFRPB. Saya diberi mandat oleh Bapak Forkorus, yang disebut Presiden Federal State Republic of West Papua. Wah, ini sebenarnya elemen-elemen pemerintahan dari Pak Presiden ini sebenarnya sudah lengkap ya. Nanti kita percakapkan sebentar. Boleh tahu Bapak berdomisili di mana ini? Di Indonesia kah? Atau di luar negeri? Saya di Belanda sudah 17 tahun. 17 tahun ya di Belanda? 17 tahun di Belanda. Dan sebelum itu saya sebagai pengungsi tinggal di Papua Nugini. Dan saya juga bergiat diemploy sebagai guru di Papua Nugini 17 tahun. Baik. Lalu, Bapak usaha-usaha apa sebagai diplomat, sebagai ambasador, sebagai duta besar keliling dari NFRPB? Usaha-usaha apa yang Anda sudah lakukan selama ini Pak untuk semacam mensosialisasikan kemerdekaan Papua Barat lewat NFRPB? Boleh ceritakan sedikit? Ya, saya menjalankan mandat sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Saya berjalan keluar dari garis komando. Ini yang perlu diketahui. Saya sudah berjalan lobby ke Pasifik dan bertemu dengan Presiden Vanuatu, juga gereja Pasifik, attending juga konferensi di Pasifik, juga di Eropa. Saya hadir juga di dalam laporan-laporan internasional tentang HAM di dunia, juga termasuk West Papua. Saya juga ikut hadir dalam pertemuan ICP, International Coalition for West Papua, kantornya di Jerman. Saya selalu aktif di situ, ikuti semua apa yang dikerjakan, dan saya juga laporkan apa yang NFRPB punya agenda. Begitu juga di ACP, Afrika Karibia Pasifik Desk di Brussels. Juga saya juga di sana dan bertemu dengan mereka, kami bahas tentang agenda proposal dari Federal State Republic of West Papua. Dan di sana ditanggapi serius bahwa kami sudah kerja baik, hanya kami mencari satu negara untuk
mengakui Federal State Republic West Papua dan bawa ke PBB. Oke. Bapak sudah pernah ke PBB untuk melaporkan langsung atau ada ambasador lain selain Bapak yang bertugas di PBB? Di sana di PBB tidak ada ambasador. Hanya saya bertugas sebagai roving ambassador. Saya selalu aktif dengan Franciscan International Human Rights di Jenewa. Saya kenal baik dengan direktur dan kami selalu membahas soal agenda dan strategi politik daripada NRVB. Dan mereka lihat bahwa strategi Federal State Republic West Papua sudah memenuhi syarat total. Karena satu hal yang perlu rakyat Papua tahu itu bahwa kami dapat license dari pemerintah berkuasa Indonesia. Dalam Kongres ketiga adalah sah. Pemimpin dunia sudah tahu itu bahwa surat itu sah. Jadi Kongres sah, deklarasi yang dinyatakan oleh Bapak Presiden menjalankan mandat rakyat adalah sah. Pembentukan negara pemerintah adalah sah total. Waktu itu di Indonesia, Pak, waktu memberikan izin Anda menyelenggarakan Kongres ketiga rakyat Papua, itu Presiden NRI siapa, Pak, pada waktu zaman itu? Kalau tidak salah Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono ya. Saya berada di PNG. Ya, yang memberikan izin itu, penyelenggaraan itu ya. Iya, yang memberikan izin. Yang sampai menghasilkan deklarasi kemerdekaan Papua Barat, ya. Oke. Jadi rakyat Papua harus tahu bahwa surat itu sudah sah sesuai dengan kebiasaan praktek hukum internasional yang berlaku sejak abad ke-15, di mana Prancis memberikan dukungan kepada kemerdekaan perjuangan Amerika Serikat melawan Inggris. Abraham Lincoln, dia proklamirkan kemerdekaan dan Prancis memberikan dukungan berdasarkan hak asasi, di mana rakyat Prancis bergolak melawan diktator, melawan diktator. Penjara Bastille di Prancis dihancurkan dengan semboyan apa? Liberty, legality, fraternity. Dengan dasar ini, Prancis mengakui, memberikan dukungan kepada Amerika. Dan hal yang sama, praktek hukum internasional ini, kebiasaan hukum internasional berlaku juga kepada Indonesia. Di mana Jepang memberikan kesempatan untuk Indonesia mempersiapkan panitia kemerdekaan Indonesia dan memproklamirkan kemerdekaan. Dan itu hukum kebiasaan yang berlaku. Makanya Indonesia membentuk negara setelah proklamasi membentuk negara, dan dia lobby ke Arab League. Ratu Belanda dia kejar ke sana untuk kasih stop itu. Tapi mereka bilang ini sah. Ini sah secara hukum karena ini negara sebagai subjek hukum. Jepang. Dan surat yang sama juga kepada Kongres ketiga, surat license tadi itu. Hukum kebiasaannya juga berlaku. Makanya rakyat Papua mesti tahu bahwa suratnya berlaku dan sah. Harus memberikan dukungan supaya segera kita mengakhiri perjuangan ini. Lalu Pak Mesak, selain Bapak ambasador keliling, ada lagi kah teman-teman yang lain juga yang punya jabatan sama sebagai ambasador mendampingi Anda atau lainnya? Boleh tahu, Pak? Ya, saya sendiri. Sebelumnya itu saya sendiri. Lalu, untuk sementara Bapak sendiri ya? Bapak Presiden tunjuk kakak Baren Bravo almarhum, dia sudah meninggal. Tapi sebelum itu kami ini dari belakang. Itu Tuan Mote itu dia ambasador di Amerika. Begitu Mote juga. Siapa? Mote siapa, Pak? Siapa Mote? Mote. Octavianus Mote. Octavianus Mote. Yang di LMBP, Pak. Ya, mereka itu ditunjuk. Terus Jacob Rumbiak itu Menteri Luar Negeri. Lalu kami tidak mengerti mengapa sampai mereka bisa mundur dari itu. Sedangkan fondasi politik yang ditetapkan oleh rakyat adalah sah total. Berarti Jacob Rumbiak, Octavianus Mote, dan kalau saya nggak salah itu ada Haluk, siapa? Yang Marga Haluk itu. Itu Haluk. Juga Markus Haluk juga
Itu semua dari NFRPB, Pak? Ya, itu semua dari NFRPB. Saya sudah kasih teguran kepada mereka waktu kami pertemuan di Switzerland. Saya bilang, please, kamu bentuk NFRPB lagi, nanti kita jalan baku tabrak. Kita hargai rakyat sudah buat fondasi politik. Ya, rakyat sudah letakkan fondasi politik dan kita mesti menghargai itu. Banyak rakyat sudah korban pada saat deklarasi. Jadi kita menghargai itu. Kita jangan buat lain-lain. Dan apa yang saya bicara itu benar. Sekarang kita simpang siur. Ya. Oke. Saya sudah kasih nasihat mereka. Berarti Bapak sudah pernah tegur kawan-kawan ini? Ya, saya tegur. Hanya almarhum Andawame. Otto Andawame, dia mengerti apa yang saya maksudkan. Dia mendukung. Almarhum dia mau fasilitate semua pemimpin datang ke Vanuatu untuk menyampaikan pendapat. Memang Ketua OPM Pak Jeffrey Bomanak pernah berkata di The Paradox Papua juga bahwa sebenarnya ketiga orang yang disebut ini, Markus Haluk, Octavianus Mote, dan Jacob Rumbiak, itu dia bawa nama NFRPB di ULMBP, itu tidak sah karena apa? Mereka sebenarnya ketika saya dengar, kalau saya nggak salah ya, bahwa itu mereka telah diberhentikan, dinonaktifkan oleh Pak Presiden sendiri dan tidak berhak membawa nama NFRPB di ULMBP. Ya, betul begitu, Pak? Ya, itu yang setahu saya itu yang diberhentikan adalah Markus Haluk. Sedangkan Prime Minister Edison Waromi itu tidak, sebab dia itu ditunjuk oleh rakyat. Tetapi secara hukum dia sudah keluar. Ya, dia sudah keluar. Oke. Dia sudah secara hukum dia sudah keluar. Tidak dibenarkan lagi, sebab dia sudah melanggar kode etik organisasi. Walaupun dia punya hak. Ya. Baik. Dan mana itu Pak Bram tadi? Tidak dibenarkan. Iya, tadi Pak Bram Goram ada di mana dia pergi ya? Pak Bram Goram sendiri statusnya apa, Pak Presiden? Sorry, sebentar. Ya, Pak Bram Goram sendiri dia sendiri jelaskan ya, dia punya tugasnya apa. Oke. Dan Pak Presiden Baik, jadi sebenarnya NFRPB itu tetap eksis sampai sekarang ini ya, walaupun masih dalam taraf berjuang untuk mendapatkan kedaulatan penuh berdasarkan perjuangan yang bermartabat secara hukum, tidak menabrak hukum ya. Itu luar biasa. Itu landasan hukum daripada federal itu begitu, bahwa Indonesia masukkan kita ke PBB masukkan kita lewat ke Indonesia lewat hukum. Maka itu Presiden dia sarankan supaya strategi politik daripada NFRPB masuk lewat hukum, keluar juga lewat hukum. Mantap. Ya. Begitu. Ini yang keren, Pak. Perjuangan seperti ini yang keren. Ya, artinya biarlah dalam perjuangan itu kita menjadikan hukum sebagai landasan perjuangan. Itu baru dibilang perjuangan yang bermartabat. Ya. Dan tidak mengesampingkan atau menganggap enteng hak-hak asasi manusia. Sekalipun barangkali orang-orang bertentangan dengan perjuangan kita tidak perlu angkat senjata lalu membunuh mereka. Itu sangat luar biasa. Baik. Itu saya masih ingat waktu di perjuangan 65, perjuangan perang fisik melawan Indonesia, start pertama di kampung saya, orang tua saya angkat panah, hantam ke muka. Lalu dipimpin oleh polisi Belanda, asapnya ipar. Mereka juga tangkap itu. Orang-orang dituduh bahwa dia itu mata-mata Indonesia. Tapi ipar saya ini dia komandan, dia periksa secara teliti. Orang ini benar bersalah atau tidak. Kalau bersalah diberi nasihat supaya jangan berbalik dan bertobat dan mendukung perjuangan. Dan itu strategi waktu itu. Dan kami harapkan supaya perjuangan ini kita bisa berjalan melalui hukum. Supaya dunia bisa hargai kita, perjuangan kita, dan mereka menyelesaikan lewat hukum. Iya. Betul. Ya. Oke, Pak. Saya lihat ini ada beberapa foto yang dikirimkan ke saya. Ya. Misalkan sebagai kelengkapan itu.
ada tentaranya lengkap, ya, tetapi tidak bersenjata. Ini keren. Pemerintah untuk artinya kelengkapan negara itu sudah ada semua ya. Saya boleh tanya sebentar dulu Pak, koma dulu Pak ini ya, Baik, Pak baik. Mesak. Saya Baik, coba ke Pak Presiden sebentar. Pak Esron Abisai, Pak Pendeta, sabar sedikit ya Pak Pendeta. Sebentar saya selesaikan dulu sama Pak Forkorus. Ya, Pak Forkorus, saya mau tanya, sebagai sebuah pemerintahan yang sah menurut dasar undang-undang Anda, konstitusi Anda di NFRPB, itu Anda sudah punya kelengkapan pemerintahan ternyata saya dengar-dengar ya Pak. Artinya ada Kapolrinya, ada panglima tentaranya, ada menterinya, ada Perdana Menteri bahkan, dan lain sebagainya. Bisa diterangkan Pak, kelengkapan itu masih utuhkah sampai sekarang atau ada beberapa yang perlu diganti? Ya, sebelum saya masuk ke kabinet, saya jelaskan tadi dulu ada dua hal yang tadi ada lewat. Pertama tentang pengakuan. Pengakuan itu kalau saya sudah bicara, dan waktu saya sebelum bikin kongres sudah bicara dengan sekretaris satu bidang politik Kedubes Amerika Serikat datang ketemu saya di Japura. Dia bilang, kok mau bikin apa? Saya mau bikin kongres. Oke, selesai kongres lapor. Selesai kongres tahun 2012, saya minta Wakil Menteri Luar Negeri Yoav Shakple untuk lapor ke Kedutaan Besar Amerika Serikat sesuai dengan janji saya dengan dia. Dan setelah dia lapor ke sana, dia sebut nama saya, mereka bilang kau masuk, tidak usah antre. Dia masuk ke dalam, tapi yang ini sudah ganti oleh yang muda. Yang muda ini, sekretaris bidang politik yang muda ganti yang lama, yang sudah kenal dengan saya, ini yang baru. Setelah saya di dalam lapas baru diganti, mereka kasih saran. Dia bilang yang muda ini dia kasih saran. Yang lama itu seusia saya hampir semua, yang ada yang di bawah saya. Ada berapa orang yang biasa datang ketemu saya itu usia di bawah saya, ada yang lewat saya. Yang ini usia di bawah saya, namanya Yan. Dia bilang sama Wakil Menlu ini, ya oke, sekarang kamu bicara dengan Indonesia. Itu salah satu yang sudah saya bilang, oke, dia datang, Pak, bagaimana kita bisa bicara dengan musuh ini? Indonesia musuh. Saya bilang tidak. Amerika bilang itu sesuai hukum yang saya ada jelaskan tadi. Ini hukumnya ini. Piagam PBB dengan apa itu Montevideo Convention. Ini ada ini. Kita tidak bisa lewat ini. Kok mau lewat sana? Amerika tolak kita, nanti dia yang jaga pintu masuk ke PBB. Kok jangan macam-macam. Sekarang kita ikut mereka punya. Kita harus lobby Indonesia sesuai dengan aturan main ini. Ada ini. Montevideo Convention pasal 1 butir D. Terus piagam PBB pasal 33 ayat 1. Itu harus lewat itu. Kok tidak bisa? Kalau Amerika ini adidaya dia yang setir ini PBB, jadi kok melawan kah? Tidak. Nanti saya bikin surat ke SBY. Saya bikin surat ke SBY 4 kali. Ke Jokowi 2 kali. Terus kami adakan, saya ikuti piagam PBB pasal 33 ayat 1. Terus negosiasi, tawaran negosiasi. Tapi bagian ini nanti saya jelaskan lain kali, terlalu banyak Pak. Nanti ada waktu minggu depan, apakah di bagian ini saya koma di situ. Baik, untuk minta perundingan damai. Baru terakhir judicial review ke Mahkamah dengan proposal lengkap. Dengan roadmap itu yang bagian-bagian lain ada tadi Bram baca dengan itu. Kami silakan, tapi ditolak karena tidak sesuai prosedur dan bukan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Itu 2000. 2000. Jadi itu kami sudah lakukan dengan tujuan formalitas memenuhi syarat yang dituntut oleh Konvensi Montevideo dan Piagam PBB. Dan sekarang ini kami 2022 sudah seperti yang Dubes Roving Ambassador saya itu, Dubes keliling jelaskan itu, sudah kami koma dengan Indonesia karena bagaimanapun juga contoh Palestina dengan Israel belum mengakui walaupun negara-negara sudah
dukung ini, sudah ini mengakui berapa ratus 100 lebih negara sudah akui Palestina, tapi Israel belum mengakui, belum kedaulatan, belum penuh. Sama dengan Taiwan. Taiwan sudah punya presiden, sudah punya pesawat tempur dengan segala macam, lengkap sekali. Tapi Cina belum mengakui. Masalah ada di situ, maka saya bilang tidak bisa. Ini praktik internasional. Kita lobby Indonesia, jadi sampai 2022 saya koma. Wah, kita sudah tunggu lama, Indonesia tidak mau berikan jawaban. Maka itu. Tapi Anda sudah melakukan semacam negosiasi resmi dengan pemerintah Indonesia, Pak, untuk meminta kedaulatan Anda dari pihak NFRPB. Sudah berapa kali, Pak? Kepala saya bikin surat SBY 4 kali, tidak jawab. Terus Jokowi 2 kali tidak jawab. Ke Mahkamah Konstitusi kita pergi. Tapi tidak jawab. Bahkan tentara hadang saya di Kemiri sampai saya tidak ikut sidang pertama karena harus lewat ini online di Uncen, kerjasama mereka dengan Uncen. Jadi saya ke sana, saya dihadang oleh terlambat ke sana. Saya bilang, saya marah polisi dengan itu di Kemiri. Kamu tahan saya untuk apa? Ini Bapak sudah selesai. Tipu saja. Sudah saya langsung jalan saja. Ke sana terlambat karena mereka tanya-tanya. Jadi kita ada berdebat dengan ini di lapangan, tapi saya tidak mau cerita semua. Nah, waktu habis nanti. Jadi kita sudah sedang lakukan, dan 2020 kita koma, 2021-22 kita siap untuk ke FIP untuk cara-cara damai yang terakhir, yaitu regional resettlement. Penyelesaian lewat regional secara damai. Nah, ini kita nanti saya jelaskan bagian ini. Ini langkah berikut. Ini nanti tinggal untuk minggu depan saja, begitu Pak. Kita lanjut. Yang tadi saya mau jelaskan, yang kedua, bahwa pernah ditanyakan oleh salah satu negara ke saya, kamu belum diakui. Saya bilang, bagaimana you bilang saya belum diakui? Yang ngakui Anda, bukan saya mengakui diri Anda sendiri. Dia bilang, oh ya betul ya. You jangan salahkan saya, salahnya Anda. Anda yang belum mengakui, jadi bagaimana saya mau mengakui diri Anda? You yang salah, kau bicara kau salah, kau sendiri, Anda sendiri yang salah. Yang mengakui ya Anda punya negara, bukan saya. Sekarang Anda Pak, boleh tahu